Mari Bapak Ibu kita berdoa kepada Dia. Tuhan, kami bersyukur karena malam yang indah. Tuhan pertemukan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Satu kerinduan kami Tuhan, yaitu mendengar sabda firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami telah mempersiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa setiap pribadi kami, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami yakin firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam hidup setiap pribadi kami. Berbicaralah Tuhan kepada kami telah siap mendengar sabda dan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini yang diberikan kepada saya oleh Oma, judulnya adalah Masa yang Sukar Penuh Muslihat Iblis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya suka mengawali tema hari ini dengan menunjukkan kepada saudara semuanya bagaimana pelayanan yang sederhana yang tadi disampaikan oleh Bu Neti tadi telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sesungguhnya. Tetapi apa yang menjadi tanggapan masyarakat pada waktu itu, ya? Kita baca lebih dulu dari Matius pasal 13 ayat 53 sampai dengan 58. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, pengajaran-pengajaran, perumpamaan, maupun mujizat-mujizat, membuat para pendengar sesungguhnya itu takjub. Artinya, mereka tanpa sadar itu mengakui bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah benar. Mereka kagum dengan pengajaran, dengan hikmat, dengan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bahkan mereka sempat berpikir bertanya, dari mana hikmat yang bisa didapat oleh orang ini? Nah, Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi masyarakat di zaman itu sama dengan masyarakat di zaman kita sekarang. Demi melihat sesuatu, biasanya dunia itu selalu melihat sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang jasmani, yang spektakuler. Itu baru mereka bisa yakin bahwa itu adalah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kan hal yang sederhana. Tetapi jangan sepelekan yang sederhana. Sebab di balik yang sederhana ada satu kebenaran daripada Allah
yang sudah membuat mereka itu takjub. Bahkan mereka sempat bertanya-tanya, dari mana hikmat yang bisa didapat oleh orang ini? Artinya mereka mengakui Yesus Tuhan luar biasa. Namun apa yang terjadi ketika mereka kemudian tahu sosok status sosial Tuhan Yesus? Mereka mulai kecewa, bahkan mereka kemudian menolak dia. Dan mereka berkata, bukankah dia adalah anaknya tukang kayu? Ibunya bernama Maria. Saudara-saudaranya ada di tengah-tengah kita. Nah, Bapak Ibu, dunia seringkali melihat ya status sosial itu dijadikan sebagai ukuran. Oleh karena itu, hati-hati di tengah-tengah situasi yang sukar yang nanti akan muncul penuh dengan muslihat iblis, hati-hati. Tuhan mungkin akan banyak mengutus hamba-hambanya, anak-anaknya yang tampil sangat sederhana. Artinya, mungkin dia tidak memiliki jemaat dalam jumlah yang besar. Mungkin dia adalah seorang hamba Tuhan yang gerejanya bukan gereja yang megah, tidak punya banyak cabang. Tetapi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk mengingatkan orang-orang di tengah-tengah kesukaran, di mana nanti akan muncul penuh muslihat iblis yang dilakukan oleh orang-orang yang penampilannya luar biasa, itu masih banyak masyarakat atau orang Kristen yang diingatkan itu mencemooh, itu mensepelekan, itu memandang sebelah mata. Termasuk pelayanan Ibu Neti Simanjuntak tadi. Dia dengan sederhana melayani. Dia ingin para mahasiswa-mahasiswi tadi itu berdampak, memberikan dampak kepada orang yang dilayani, sekaligus dia belajar tentang orang-orang yang dilayani dengan keberadaan mereka. Bapak Ibu, Yesus Tuhan suka memakai hal-hal yang seperti ini. Contoh, seringkali Tuhan berbicara kepada seseorang yang hebat, bukan memakai orang-orang yang hebat. Nah, Bapak Ibu, ketika Naaman itu sakit, kena kusta, siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk berbicara kepada Naaman? Ada seorang budak yang tinggal di rumah Naaman. Budak itu orang Ibrani, orang Israel. Dia bilang kepada Naaman, bos, kalau urusan sakit kusta, di negeri saya itu ada nabi yang hebat, yang bisa menyembuhkan engkau. Nah, Bapak Ibu, lihat, Tuhan berbicara kepada Naaman yang panglima perang. Ya, negeri tetangga Israel itu lewat budak. Orang yang bukan siapa-siapa. Nobody itu dipakai oleh Tuhan sebagai penyambung lidah. Maka Naaman bergegas berangkat mencari Elisa. Nah, Bapak Ibu, Elisa tidak menjumpai Naaman. Tetapi bujangnya yang menjumpai. Bujangnya bilang, Nabi Elisa bilang, Bapak harus menyelamkan diri 7 kali di sungai Yordan. Marahlah Naaman karena dia melihat sungai Yordan ini sangat kotor. Masakan aku orang yang terhormat harus menceburkan diri di sungai yang sangat kotor. Ketika dia marah, dia ingin memutuskan, lebih baik aku kembali ke negeriku. Sungai Parpar di negeriku jauh lebih baik daripada sungai Yordan. Tuhan berbicara kepada Naaman. Lewat siapa? Lewat pembantu yang serombongan dengan Naaman.
Dia bilang kepada Naaman, bos, syarat yang diberikan Nabi tadi kan tidak sulit. Kita sudah jauh-jauh datang ke sini. Ngapain tidak dicoba? Dicoba aja lah. Siapa tahu. Nah, Bapak Ibu, lihat. Tuhan berbicara kepada seseorang yang walaupun pangkatnya tinggi, orang terhormat sekalipun, itu bisa memakai orang-orang yang tidak terkenal sama sekali. Yang mungkin dipandang sebelah mata. Demikian pula nanti, bisa saja Ibu Neti Simanjuntak, mungkin Pak Makmur, ya, atau ya hamba-hamba Tuhan lainnya yang tidak terkenal, yang nobody, orang tidak tahu siapa kamu, dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan di masa-masa yang sukar ketika bermunculan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu, masa yang sukar itu apa? Sesungguhnya sudah terjadi pada saat kita ngobrol di Zoom meetingnya Oma Sintai. Dan hati-hati pada saat situasi itu sukar, ya, tipu muslihat iblis itu akan bermunculan. Baik yang dilakukan oleh hamba Tuhan sendiri maupun oleh orang lain di luar sana, ya. Coba kita lihat 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sudah dinubuatkan di Alkitab kita. Judul bacaannya, Keadaan Manusia pada Akhir Zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Bapak Ibu, sudah dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa nanti pada akhir zaman akan muncul, ya, akan datang masa yang sukar. Apa artinya masa yang sukar? Masa yang sukar adalah, saya tafsirkan secara sederhana, bahwa pada hari ini orang cari duit semakin sulit. Diberikan tanda oleh Tuhan, banyak perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan industri besar, yang dulu kita pandang, ini adalah sebuah perusahaan raksasa, yang mempekerjakan puluhan ribu karyawan, atau bahkan ratusan ribu karyawan, dan cabangnya ada di seluruh dunia. Ternyata hari ini banyak perusahaan-perusahaan yang kita kagumi, yang kita anggap sangat kuat, bahkan raksasa, itu berguguran satu demi satu. Terjadi PHK karyawan, terjadi pengangguran, terjadi peningkatan angka kemiskinan di negara-negara tertentu, juga termasuk di Indonesia. Banyak usaha-usaha yang rontok. Banyak pengusaha-pengusaha yang hari ini menjerit. Kenapa? Karena mereka terlilit utang bank yang sulit untuk mereka bisa lunasi. Banyak kredit-kredit macet. Baik mereka yang berusaha maupun mereka yang sedang mencicil, mengangsur rumah yang akan dihuni. Mereka tidak bisa melanjutkan. Itu adalah masa-masa yang sukar. Bapak Ibu, hati-hati.
Ketika masa-masa yang sukar ini terjadi, biasanya akan muncul tipu-tipu, bohong-bohong yang dilakukan oleh iblis setan dan para anak-anaknya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan muslihat, apa yang dilakukan oleh iblis? Kalau kita membaca Alkitab, di awal tadi kita tahu bahwa iblis adalah bapak pendusta. Dia nanti akan muncul dengan tipu-tipu. Dia akan muncul dengan bohong-bohongan yang menjanjikan. Mungkin kalau Anda investasi ini, Anda nanti akan dapat keuntungan seperti ini, yang akhirnya semua orang nanti akan dirugikan karena apa? Investasi tadi adalah investasi bodong. Mereka menjanjikan angin surga. Nah, hati-hati. Mereka yang melakukan hal tipu-tipu itu seringkali juga bekerja sama dengan para hamba Tuhan. Hamba Tuhan dijadikan sebagai agennya, dipakai sebagai mitra kerjanya. Nah, biasanya anak Tuhan kemudian langsung bersuka cita. Ini jalan Tuhan. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Mengapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan? Karena iblis setan di awal Alkitab saudara buka, dia melakukan tipu daya kepada Adam dan Hawa. Caranya bagaimana? Caranya sudah pasti jelas ya. Kita bisa baca, dia memutarbalikkan arti firman Allah. Yang Tuhan bilang, jangan kamu makan, nanti kamu pasti mati. Nah, supaya jelas, kita baca Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Apa yang difirmankan oleh Tuhan di sana? Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi? Iblis setan itu pandai dengan muslihat. Pandai dengan tipu-tipu. Dia sering menawarkan sesuatu yang menggiurkan. Dia seringkali menawarkan sesuatu dengan mengutip juga ayat Alkitab. Walaupun dibalik. Maka anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang tidak memahami isi Alkitab dengan benar, itu yang akan jadi mangsanya. Nah, saya bacakan Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Manusia jatuh ke dalam dosa. Supaya Anda tahu bagaimana iblis setan itu melontarkan tipu muslihatnya. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Lihat, sudah mulai dibalik, tapi kalimatnya banyak, kata-katanya banyak, yang mengandung sesuai dengan kata-kata Allah. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Mulai dibalik ya, kata-kata Tuhan mulai disangkal.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lihat, iblis setan mulai membujuk Hawa bahwa buah tadi bermanfaat. Dengan arti kata lain, Tuhan jahat, Tuhan tidak beritahukan kepada kamu. Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, Bapak Ibu hati-hati ya. Itulah tipu daya iblis setan yang memutarbalikkan firman Tuhan dan kemudian berusaha meyakinkan Adam dan Hawa bahwa Tuhan itu jahat, tidak memberitahukan bahwa buah ini punya manfaat, yaitu memberikan pengertian bahwa kamu nanti akan menjadi seperti Tuhan. Bisa tahu yang baik, bisa tahu yang jahat. Nah, Bapak Ibu, intinya iblis setan ingin Anda terperosok di dalam dosa dan mengakibatkan hubungan dekat saudara dengan Allah itu menjadi rusak. Bapak Ibu, hati-hati ya. Nanti kalau yang muncul dari lingkungan kita sendiri yang dilakukan oleh para pendeta, penginjil, orang-orang Kristen dan lain sebagainya, itu adalah seputar pengajaran yang salah. Bapak Ibu, hari ini viral ya video daripada Bapak Alvin Lim. Beliau adalah seorang pengacara kelas atas di Indonesia saat ini ya. Beliau juga orang Kristen. Katanya beliau berjemaat di GBI. Tetapi di dalam video tadi beliau banyak berbicara tentang persepuluhan. Nah, Bapak Ibu, persepuluhan adalah sebuah pengajaran yang menimbulkan pro dan kontra yang sampai hari ini belum selesai. Saya berkesimpulan setelah saya mempelajari Alkitab, tidak ada firman Tuhan yang jika diajarkan, disampaikan dengan jujur dan benar, itu akan menimbulkan perselisihan. Tidak ada. Sebab firman Tuhan itu baik adanya untuk saudara dan saya. Nah, mengapa kemudian persepuluhan ini timbul perselisihan, timbul pro dan kontra? Karena ada pengajar yang sengaja punya muatan, kepentingan pribadi, dirinya atau kelompoknya, sehingga tidak diajarkan seperti isi hati Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, sehingga muncul perselisihan yang tidak pernah terselesaikan hingga sampai saat ini. Saya sebagai salah satu pengajar yang di channel saya Evangelis Roni Suwono, mungkin video saya tentang persepuluhan mungkin ada 100 judul. Saya kupas satu demi satu. Saya tidak membenci teman-teman pendeta yang menikmati. Tetapi saya pastikan 1000% Anda yang terapkan hari ini itu Anda salah. Saya hanya menyarankan, mengapa Anda tidak mengubah jika Anda meyakini bahwa Anda diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Anda lakukan, Anda ubah istilah persembahan persepuluhan menjadi persembahan kasih. Sebab disitulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk berterima kasih. Untuk memberikan ucapan langsung kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, apa keberatannya dengan istilah persepuluhan? Persepuluhan bukankah
menjadi bagian daripada hukum Taurat. Kalau Anda melakukan hukum Taurat, sama saja Anda tidak menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Anda kembali lagi. Ayatnya mana? Saya bacakan satu ayat. Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Tuhan Yesus tidak meniadakan hukum Taurat. Dia menggenapi. Tapi tuntasnya penggenapan ada di sini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bapak Ibu, lihat itu. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu menggantikan saudara dan saya. Menjadi kutuk atas hukum Taurat. Nah sekarang orang-orang mulai melakukan lagi yang tidak penting, hukum Taurat yang tidak penting. Yang penting dalam hukum Taurat justru diabaikan, yaitu kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan. Yang penting dalam hukum Taurat adalah hukum moral, 10 perintah Allah yang tidak pernah dibatalkan sampai kiamat nanti. Nah Bapak Ibu, mengapa Anda tidak ubah sesuai dengan pengakuan kita? Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkenan mati di atas kayu salib untuk dosa saya dan dosa dunia. Bapak Ibu, dia memberikan wadah buat saudara dan saya. Untuk saudara bisa berterima kasih, datang dengan persembahan, dan oleh Tuhan Yesus diterima dengan kedua tangannya yang terbuka. Di mana? Mari kita baca sekaligus sebagai penutup daripada khotbah saya ini. Matius pasal 25. Saya senang Bapak Ibu nanti baca mulai ayat 31 sampai 46 ya. Tetapi dalam kesempatan ini saya bacakan mulai ayat 35. Matius 25 ayat 35 sampai 40. Judulnya adalah penghakiman terakhir. Sebab ketika aku lapar, Bapak Ibu perhatikan kata aku lapar hanya huruf besar. Artinya Tuhan Yesus itu, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, perhatikan, aku hausnya hanya huruf besar. Kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Perhatikan, aku seorang asing. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Bapak Ibu ayat 40 perhatikan, ini adalah rekening pribadi Tuhan Yesus yang saudara ketika lakukan semuanya tadi, mulai ayat 35, maka disambut, diterima oleh Tuhan Yesus dengan kedua belah tangannya yang terbuka. Dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, keberatannya di mana? Istilah persepuluhan Anda ganti dengan persembahan kasih. Sinkron dengan pernyataan, dengan pernyataan iman saudara. Bahwa aku diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus yang berkenan
mati bagiku di atas kayu salib. Bapak Ibu, demikian renungan yang hari ini boleh menjadi berkat untuk kita semuanya. Tetap melayani walaupun dengan cara yang sederhana. Yang penting apa yang Anda lakukan benar dan berkenan sesuai dengan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberkati kita semuanya. Amin.